Advokasi yang kita lakukan tadi, goal besarnya adalah melakukan perubahan pada situasi sehingga masyarakat atau rakyat ini terpenuhi hak-hak dasarnya ya. Dalam konteks pertanian pangan, tentu saja petani bagaimana bisa menerima manfaat, bukan justru sebaliknya dari proses pembangunan pertanian yang ada di Indonesia. Advokasi yang kita lakukan, goalnya demikian, tetapi sesungguhnya proses advokasi yang dilakukan, terutama kepada kelompok masyarakat, itu adalah mendorong lahirnya satu kesadaran, sehingga mereka mau tertarik dan lahir kemauan untuk mengatasi masalah itu sendiri. Ya. Di level masyarakat ketika proses advokasi dilakukan, mereka punya komitmen sehingga mereka mau mendukung, mengalokasikan sumber daya untuk melakukan perubahan. Sehingga muncul tindakan nyata untuk terus melakukan proses-proses perubahan. Dan pada level kebijakan tentu saja, proses pengambil kebijakan maksud saya, proses advokasi ini kita terus lakukan supaya juga sama. Mereka menjadi paham, mereka menjadi sadar, kemudian mereka mau melakukan proses perubahan kebijakannya. Dan itu kemudian tercermin dari tindak lanjut yang perbaikan kebijakan dan proses pembangunan yang lebih menguntungkan bagi teman-teman petani. Secara ringkas, proses advokasi atau advokasi itu sendiri bisa kita lihat berdasarkan levelnya, ya, berdasarkan level penggunaannya. Kita bisa mengelompokkan menjadi 3 kelompok besar ya. Kalau kita bisa lihat, yang pertama adalah ada namanya advokasi, ada kita sebut sebagai advokasi diri ya. Advokasi diri, kemudian kita juga mengenal istilah advokasi kasus ya. Jadi ada advokasi kasus. Dan yang terakhir, kita juga mengenal istilah advokasi kelas. Ya. Advokasi kelas. Ini menunjukkan satu ini advokasi diri ya. Tadi saya mohon maaf, saya ini lupa. Ini menunjukkan level dari proses-proses advokasi yang dilakukan. Kalau kita lihat misalnya, pada konteks advokasi diri itu adalah proses advokasi yang dilakukan pada skala yang lokal, kecil gitu, bahkan mungkin sangat pribadi. Jadi pada level individual, advokasinya pada level individual ya. Kemudian kita juga mengenal tadi ada istilah advokasi kasus ya. Ini advokasi yang dilakukan sebagai proses pendampingan terhadap orang atau kelompok ya, yang belum melakukan kemampuan membela diri dan kelompoknya. Jadi kita menguatkan advokasi di kelompok ini adalah menguatkan kelompok supaya punya ability, punya kemampuan untuk memperjuangkan perubahan oleh dirinya sendiri. Mendesakan perubahan ke pengambil kebijakan. Dan yang ketiga, kita mengenal tadi advokasi kelas. Ini proses advokasi yang memang mendesakkan perubahan kebijakan publik atau kepentingan kelompok masyarakat yang tujuan akhirnya adalah ada perubahan yang secara sistematik. Jadi kita bisa melihat kalau advokasi diri itu pada level individual dirinya, sehingga dia punya kemampuan untuk melakukan perubahan pada dirinya, sementara pada advokasi kasus mendorong masyarakat untuk memahami, mengenali, menyadari, sehingga muncul kemauan dari masyarakat, dari kelompok masyarakat untuk melakukan perubahan pada diri mereka sendiri, memperjuangkan apa yang harusnya mereka terima tetapi tidak diterima misalnya, mereka mau dan mampu bergerak sendiri. Itu pada advokasi kasus. Dan kerja-kerja masyarakat sipil biasanya memulai dari melakukan proses advokasi di level kasus. Jadi penguatan pengorganisasian, penguatan
kelompok tani, penguatan komunitas, supaya mereka punya kesadaran dan mereka sendiri bisa melakukan akhirnya, melakukan proses advokasi kelas tadi yang selanjutnya. Yaitu advokasi yang dilakukan secara kolektif untuk melakukan perbaikan dan perubahan kebijakan, menjadi berpihak ke mereka. Ini 3 strata, 3 level advokasi yang umum terjadi dan dilakukan. Kita seringkali mendengar, terutama kerja-kerja di masyarakat sipil, bermain pada 2 level, yaitu advokasi kasus dan advokasi kelas. Yang kita bicarakan tadi soal hak yang tercerabut dan seterusnya, itu adalah puncak dari proses ini. Jadi membalikan kebijakan menjadi lebih memenuhi 4 hal yang tadi kita sampaikan di awal ya. Satu proses pembangunan harusnya ada akses, ada partisipasi, ada kontrol, ada manfaat. Itu ngomong soal hak dari masyarakat atau petani. Dan disinilah ruang perjuangan advokasi sesungguhnya, yaitu merubah perubahan kebijakan secara sistematis atau kelas kita sebut. Dan ini hanya akan bisa terjadi kalau proses advokasi di kasusnya beres. Ini yang levelnya hierarkisnya kira-kira begitu. Pertanyaannya, apakah bisa memulai advokasi dari kelas baru kemudian kasus dan seterusnya? Pada beberapa kasus mungkin bisa. Tetapi logik yang selama ini ada selalu saja dimulainya dari membongkar kesadaran individual. Kalau itu petani misalnya, bahwa ada hak-hak, ada ruang yang harusnya mereka dapat, mereka punya, dilayani, dipenuhi, dilindungi oleh negara dengan kebijakannya, ternyata enggak misalnya. Ini yang harusnya muncul kesadaran. Ketika kesadaran diri sudah ada, maka mereka kemudian bisa memperkuat ikatan-ikatan dirinya dalam kelompok tadi, sehingga mereka mampu secara kolektif untuk sadar, untuk bergerak bersama, memperjuangkan apa yang mereka ingin rubah. Dan dalam proses secara kolektif tadi, maka kelompok masyarakat, kelompok petani kemudian melakukan proses advokasi kelas. Pada level advokasi kasus biasanya ini, teman-teman CSO, NGO, para pendamping melakukan penguatan pengorganisasian di level ini. Dan kemudian ketika masyarakat, komunitas sudah mau dan bisa bergerak sendiri, mereka biasanya melakukan kerja-kerja advokasi pada advokasi kelas. Kita sudah mengenali ada 3 level advokasi yang bisa dilakukan ya. Pada level diri, kasus, kemudian perubahan atau mendorong perubahan pada level kelas atau sistem ya. Nah, pertanyaannya bagaimana bisa kita melakukan proses perubahan itu, proses advokasi itu? Dalam teorinya bisa kita klasifikasikan sesungguhnya strategi atau cara advokasi yang dilakukan itu bisa dalam 2 kategori. Yang pertama kita sebut sebagai advokasi orang dalam, artinya advokasi yang dilakukan dengan melibatkan diri pada proses-proses atau menjadi bagian dari proses-proses penyusunan kebijakan, proses-proses perubahan kebijakan, yang itu akan mengarahkan atau mendorong pada perubahan yang diinginkan. Ya. Itu kelompok atau kategori advokasi orang dalam kita sebut. Jadi dia jadi bagian dari prosesnya. Kita juga bisa mengelompokkan kategori kedua adalah sebagai sebuah strategi advokasi, disebut sebagai advokasi orang luar. Advokasi orang luar ini memberikan, tujuannya adalah lebih banyak memberikan pressure pada pengambil kebijakan untuk melakukan proses perubahan kebijakan. Kalau tadi yang di dalam menjadi bagian dari proses penyusunan, perancangan kebijakan yang dibuat atau program pembangunan yang dibuat, maka yang di luar adalah mengawasi dan memberikan tekanan kalau terjadi penyimpangan itu harus dilakukan perubahan. Ada yang bertanya seringkali, efektif mana yang di dalam yang di luar? Jawabannya tentu saja tergantung pada kondisi dan situasinya. Tidak bisa kita mengatakan bahwa yang di luar lebih baik, yang di dalam tidak baik gitu.
Kalau memungkinkan dilakukan dua-duanya, kenapa tidak juga supaya lebih efektif. Tapi kalau lebih efektif salah satu dipilih sesuai konteksnya, itu juga tidak masalah kita lakukan ya. Nah, kedua strategi advokasi ini, kalau kita ngomong ini sebagai sebuah strategi, itu berbeda secara karakternya. Jadi kalau kita mau melakukan proses lobby dengan pendekatan orang dalam, ya, itu bentuknya, advokasi sebagai advokasi orang dalam, itu bentuknya, karakternya itu lebih banyak bentuknya lobby dan engagement, ya, lobby dan engagement, karena dia harus jadi bagian dari dalam, maka tidak boleh ada upaya pertentangan, dia harus melakukan lobby supaya diterima dan kemudian engagement, kerja bersama kolaboratif. Yang kedua karakteristiknya adalah advokasi orang dalam ini win-win sifatnya. Jadi menang-menang. Tidak kalau kita mendorong perubahannya berubah, kita menang, misalnya pengambil kebijakan atau pemerintah dalam ini misalnya sebagai contoh, itu kalah. Tidak. Dalam konteks advokasi orang dalam, prinsip dasarnya adalah win-win. Jadi karena tadi lobby dan engagement, jadi dua-duanya harusnya berada pada posisi yang sama-sama menang. Sifat yang lain atau karakter yang lain dari advokasi orang dalam ini, dia kolaboratif, ya. Dia kolaboratif dan sifatnya membujuk, persuasif, supaya mau bekerja bareng, menyusun, merubah program kebijakan yang lebih baik. Ini bertentangan dengan karakter advokasi orang dalam ini, sangat bertentangan dengan karakteristik kalau sebagai strategi ketika kita memilih advokasi sebagai orang luar atau outsider. Karena di dalam advokasi outsider atau orang luar, karakternya itu menang kalah, bukan menang-menang. Jadi sebisa mungkin proses advokasi kita lakukan, kita tekan kebijakan supaya berubah, kita menang sepenuhnya dan ada pihak yang kalah, misalnya ambil kasus pemerintah misalnya. Jadi sifatnya menang kalah. Maka advokasi ini bersifat, kalau orang dalam tadi soft karena kolaboratif merujuk, kalau ini advokasi yang keras, hard advocation. Kita bisa lihat bentuknya macam-macam itu. Ada kita yang paling umum melihat ya demonstrasi, itu bentuk-bentuk yang paling umum kita lihat ya. Kemudian karakteristik dari advokasi orang luar ini atau outsider ini juga sifatnya menyerang ya dan konfrontatif. Menyerang dan konfrontatif. So dengan dua karakteristik yang berlawanan ini, bisa jadi sebenarnya dalam satu proses advokasi yang kita lakukan itu melakukan kombinasi keduanya sebagai sebuah strategi. Pada satu sisi bermain melakukan strategi orang dalam, pada sisi yang lain itu bisa juga melakukan strategi orang luar atau outsider. Kawan-kawan sekalian, kalau kita membahas strategi advokasi, terutama yang advokasi orang dalam ya, karena ini butuh satu satu strategi khusus ya, satu kepiawaian ya, karena rambunya banyak sekali. Kita bisa melihat kalau advokasi orang dalam itu mestinya dilandasi oleh semangat yang optimistik ya, bukan pesimistik. Kalau pesimistik itu cenderung berontak nanti ujungnya. Kalau ini memang harusnya dia optimistik ya. Dan yang kedua, di konteks advokasi orang dalam ini, kemampuan komunikasi dua arah dan terbuka itu menjadi kunci. Ya, karena dengan komunikasi yang baik maka win-win solution dia ya bisa hadir, kemudian kepentingan kedua pihak bisa terjembatani dan sifatnya persuasif tadi gitu. Dan proses advokasi orang dalam ini sesungguhnya adalah investasi hubungan jangka panjang ya. Berbeda dengan yang tadi, yang orang luar ya hajar antem, habis itu selesai nggak berhubungan nggak apa-apa karena sudah menang. Tapi di konteks advokasi orang dalam tidak demikian, harus panjang. Di advokasi ini kemampuan kita menghadirkan data dan argumentasi serta pesan yang clear, yang jelas untuk mendukung gagasan kita itu menjadi satu syarat mutlak ya. Dan tentu saja kalau ada syarat kemampuan untuk
komunikasi, berbicara, juga harusnya diikuti dengan kemampuan untuk mendengar. Karena dengan begitu maka akan terjadi penerimaan dari kedua belah pihak, dari kedua sisi, sehingga engagement dan kolaborasinya bisa dilakukan untuk mencapai perubahan kebijakan atau program yang lebih baik di pembangunan sektor pertanian.